aku kepleset di usia kandungan 34 minggu. Tidak ada gerakan apa-apa di bayi di Halo, assalamualaikum. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas tentang ceritanya aku kemarin kepleset. Nah, di video kali ini aku akan berbagi cerita bagaimana cara mengolah rasa hati kita untuk bisa tetap stay on. Biasanya ibu kalau misalkan sudah jatuh atau sedang melewati masa-masa yang gak enak, apalagi kayak kemarin aku habis jatuh kepleset, biasanya itu ada rasa-rasa muncul rasa bersalah dan rasa merasa tidak berguna, gak bisa ngapa-ngapain karena harus masa pemulihan selama 2 minggu. Pada saat itu anak-anak terbengkalai, suami juga gak ada yang ngurusin rumah juga harus orang lain, dan kita merasa kayak nggak produktif banget itu. Nah, gimana sih caranya untuk bisa mengolah rasa itu, dan apa saja yang harus dilakukan biar kepleset itu atau hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terulang kembali? Otomatis berarti kita harus lebih berhati-hati lagi dengan kehamilan kita yang sudah menginjak usia yang sangat tua untuk siap-siap melahirkan. Aku mau kasih saran ke teman-teman, ke mami-mami saya yang lagi untuk supaya menjaga kehamilannya. Yang pertama, pakailah alas kaki yang datar ya, Mam. Apalagi mami-mami sayang gak usah gengsi untuk selalu harus cantik mulu. Yang penting muka kita seger, mandi, dan yang kedua, kalau berjalan harus berhati-hati atau berpegangan. Berpegangan itu sangat penting, dan pelan-pelan saja kalau jalan. Abaikan suara siapapun kalau misalkan mengatakan kalau kita tuh cengeng, kalau kita tuh lemah, manja, itu abaikan. Karena yang tahu kondisi kita adalah kita sendiri. Kita sendiri yang bisa kontrol sebagaimana cepatnya kita berjalan dan sebagaimananya kita harus berhenti ketika lelah. Abaikan juga kalau misalkan teman-teman punya anak juga yang pertama atau yang kedua, atau rumah yang berantakan, abaikan kalau misalkan mam lagi capek. Apalagi aku bercerita untuk mami-mami saya yang di rumah tidak ada yang membantu ya, Mam ya. Karena kondisinya orang itu berbeda-beda, sehingga kita harus bisa tahu kondisi kita sendiri. Lakukan untuk pekerjaan rumah yang kira-kira kecil-kecil. Kalau minta bantuan, omongkan itu kepada suami untuk bisa mengerti keadaan kita. Jangan merasa bahwa suami kita itu seperti malaikat, atau kan butuh bantuan, utarakan. Kalau butuh sandaran untuk menangis ataupun untuk membicarakan sesuatu yang gak enak, itu bicarakan kepada suami kita ya. Insya Allah suami kita itu bisa memahami. Jangan merasa suamiku tuh gak peka, jadi harus dibicarakan. Suami kita itu bukan malaikat ya, Mam ya. Jadi utarakan, segera untuk bercerita untuk bisa mengurangi beban yang ada di dalam hati. Kemudian kalau Mam masih punya aktivitas di luar, usahakan untuk dikurangi ya, Mam ya, untuk dikurangi. Karena Mam harus menyadari kalau misalkan Mam itu sudah hamil besar, dan pastikan untuk bisa memberitahu kepada suami dan anak-anak bahwa ibu tidak bisa membawa beban berat-berat ya, membawa beban barang berat-berat, sehingga mereka tahu, oh ibu nggak bisa bawa berat-berat, sehingga mereka bisa membantu ya, Mam. Kemudian jangan lupa makan makanan yang bergizi. Yang bergizi itu bukan berarti yang mahal ya, Mam, tapi sering makan makanan sayuran seperti sayur bayam, seperti sayuran yang isinya seperti sop, dan buah-buahnya pun gak usah mahal-mahal seperti pepaya. Mungkin di rumah di depan kita punya pepaya yang bisa dipanen, ataupun buah-buahan yang murah-murah aja, yang penting bisa masuk ke dalam serat. Karena pada saat ibu hamil itu sangat rentan sekali untuk BAB-nya. BAB itu keras sehingga kita merasa tidak nyaman untuk buang air besar. Oke, gitu aja atau tips-tips ibu hamil di usia trimester yang ketiga. Semoga ini bermanfaat dan teman-teman selalu sehat untuk bisa menjaga kehamilannya. Dan tetap semangat dan tetap ceria supaya bayi kita itu juga selalu ceria. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.